Aku cuman nggak mau aja anak-anak puasa karena suatu imbalannya Iya, berbau materi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda edisi Ramadan. Persembahan spesial dari Generalis teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda-Bunda dimanapun Bunda berada. Gimana nih kabarnya Bunda? Semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu happy ya. Nah Bunda-Bunda, mungkin Bunda-Bunda agak ngeh nih, kok studio Halo Bunda nih agak berbeda ya. Ada pernak-pernik lampion, terus juga udah ada kubah emas nih di belakang saya, terus depan saya juga ada ornamen lucu, dan tentunya saya punya bantal baru nih. Karena apa? Jadi karena kita sudah memasuki bulan Ramadan nih Bunda. Nah pokoknya tepuk tangan, kita sudah happy banget ya, ini kita masukin bulan Ramadan. Jadi nanti pokoknya kita selalu happy di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Karena pada bulan ini kita berlomba-lomba untuk melakukan ibadah dan melakukan kegiatan yang bermanfaat nih, dan insya Allah kegiatan kita yang bermanfaat ini akan dilipat gandakan. Jadi pokoknya semuanya harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah pada edisi podcast Halo Bunda di bulan Ramadan ini kita akan ngebahas tentang serba-serbi keluarga Halo Bunda di Indonesia. Apa sih yang dilakukan selama bulan Ramadan ini? Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang mengajarkan si kecil puasa ala Bunda. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang ibu sekaligus working mom nih. Jadi kita akan tanya-tanya, kita akan bincang-bincang santai mengenai cara mengajarkan si kecil untuk berpuasa. Jadi sudah hadir di hadapan saya tentu saja ada Mbak Maria Hayuta Miningtyas. Halo Mbak Maria. Halo Mbak Asasi. Aduh agak-agak aus nih kayaknya nih, soalnya hawa-hawanya udah puasa gitu kan. Jadi boleh disapa dulu nih bunda-bunda yang lagi nonton. Pastinya. Halo Ayah Bunda. Dari Halo Bunda, saya Maria Hayuta Miningtyas, saya working mom. Saat ini saya bekerja di salah satu perbankan di Indonesia. Cukup lama juga, saya dari awal fresh graduate langsung bekerja di bank. Saat ini saya memiliki 3 putri. Udah bener 3. Kelihatannya awet muda ya sepertinya. Alhamdulillah ya. Selama ini ya tetap bekerja, harus semangat ya, sebagai seorang ibu juga gitu betul. kan. Apalagi nih di bulan puasa nih menambah kegiatan, tapi kita harus tetap semangat untuk produktivitas ya Mbak. Betul, ya. Nggak boleh lesu, nggak boleh lesu. Jadi nggak ada kata lesu ya Bunda. Oke Mbak Maria, tadi kan udah di sharing nih kegiatan Mbak Maria apa aja gitu kan sebagai seorang ibu dan working mom. Nah boleh tahu nggak sih mungkin sharing nih apa aja kesibukannya selama bulan puasa nih Mbak, mungkin terus habis itu ibu sekaligus working mom gitu. Iya, seperti tadi mungkin bisa dipanggil Maria aja ya. Untuk selama ini memang ketika bulan puasa kan tetap aja aktivitas seperti biasa. Betul. Ya. Tetap aja memang sih ada mundur setengah jam ya biasanya ya. Tapi kan sebagai namanya kita sebagai bankers kan memang kerjaannya lumayan ya. Apalagi di bulan puasa kayak agak lebih sibuk gak sih Mbak? Lumayan. Tapi kan tetap kita harus seimbangin kan ya, kan nggak mungkin kita tinggalin sholat tarawih. Betul itu. Nah terus kalau bisa minggu-minggu pertama tuh masih buka puasa bareng sama anak-anak lah ya, nemenin ya, supaya mereka tuh tetap semangat ya kan. Puasa masih awal, masa udah buka puasa sendiri sedih banget gak sih? Iya benar, apalagi mungkin kan kayak misalnya di kantor nih Mbak gitu kan, jadi anaknya udahlah di rumah aja gitu. Iya. Terus jadi apa kegiatannya lagi nih? Ada lagi kah? Jadi ya biasanya sih saya buat ngajarin ke anak-anak puasa itu lebih kepada kita kan mengajarkan untuk berempati ya. Berempati kepada, sebenarnya kan hakikat dari puasa itu adalah mengajarkan anak untuk berempati kepada sesama. Jadi
sebelum bulan puasa biasanya kan kita udah persiapan tuh. Oke, nah berhubungan dengan persiapan nih Mbak, persiapan bulan puasa biasanya kan orang-orang biasanya ada nyetok makanan gitu kan, atau ada yang beres-beres rumah nih karena kita kan bergembira menyambut Ramadan. Betul. Ya. Nah kalau di keluarga Mbak Maria sendiri ada tradisi tertentu nggak untuk menyambut Ramadan? Oh ya, pas banget. Biasanya kemarin tuh seminggu sebelum puasa aku ngajarin anak-anak dari dulu sih, dari awal, dari mulai anakku yang pertama itu ke TK lah ya, umur 3-4 tahun lah dia tuh udah mulai belajar. Jadi kita ajarin ke dia untuk Kak, yuk kita beberes rumah yuk, bentar lagi kan mau puasa. Karena kan khawatirnya kan kalau namanya bulan puasa kita kan mau fokus ke Ibadah ya, kan. betul. Jadi khawatirnya kan waktu untuk, jadi kita udah spare nih sebulan ini. Jadi rumah dirapih-rapihin supaya nanti pas bulan puasa nggak terlalu Capek capek-capek banget ya kan. Oke. Jadi udah diberes-beres. Walaupun memang sih ada yang ngebantuin ya. Tapi kan kita kan nggak pengen anak jadi manja ya. Betul, harus Emang melatih kemandirian, mandiri, betul. walaupun dia mungkin cuman kayak sekedar pegang-pegang alat Sapu, nyapu-nyapu biasa. tapi yang penting kan udah diajarin. Walaupun ya berantakan dikit ke papa lah ya. Terus setelah itu kita ajakin dia ke kayak grosir kayak semacam apa sih Swalayan. swalayan. Atau mungkin ke pasar kita siapin tuh buat apa namanya, persiapan lah istilahnya ya. Ya kayak sembako lah ya, buat seminggu, buat sebulan gitu kan. Jadi stok-stok buat puasa itu udah ada gitu kan. Jadi ketika nanti benar-benar bulan puasa kita udah ada, nggak rempong-rempong lagi lah ya ngurusin itu. Nah itu anak diajakin. Jadi supaya dia kenal, oh iya besok aku puasa nih. Jadi ketika pagi-pagi kita bangun untuk sahur tuh dia paling nggak udah nggak terlalu kaget banget. Jadi biar emang prepare pertama, ya. Yang namanya anak kecil pasti ada drama-drama dikit lah ya. Aku ngantuk lah inilah gitu ya. Semua pasti mengalami lah ya. Pasti sih emang tapi semuanya ngalamin. alhamdulillah mungkin karena anak-anak itu kan kebetulan sekolahnya juga di sekolah yang agama ya. Maksudnya lingkungan kan memang harusnya memang semua itu mendukung, dalam artian suami dan istri itu harus kompak. Kalau memang mau ngajarin anak-anak untuk berpuasa ya berarti ya kita yang di rumah itu yang harus kompak juga. Jadi misalkan nih katakanlah namanya perempuan kan bunda kan pasti kan ada ya. Ada istirahatnya dalam sebulan kan. Ya janganlah minum di depan anak-anak lah ya. Kan nanti kan kesannya kayak aku aja puasa kok mamaku enggak. Biasanya kayaknya banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nanti kan jadinya apa ya, khawatirnya kan jadi yang tadinya semangat karena tahu ternyata mamaku bisa lo nggak puasa kan. Kalau bisa ya kita ngumpet-ngumpet lah ya. Kalau misalkan memang apa lagi aku mau ikut-ikutan ya kayak puasa juga ya kayak mama gitu. Jangan lah ya. Kan ini boleh sih diajarin tapi kan kayaknya mungkin belum waktunya ya kalau masih terlalu dini ya. Takutnya mereka jadi bingung. Nah misalnya kalau Mbak Maria tahu kan, kalau boleh saya tahu kan Mbak Maria punya 3 anak ya. Nah, ada nggak sih perbedaan untuk mengenalkan puasa dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga nih Mbak? Iya, apalagi anak 3 kan pasti karakternya beda-beda ya. Oh iya betul. Ada yang beginilah begitulah ya, pastilah ya. Kalau cara yang diterapkan sih hampir sama. Tapi ya memang treatment untuk masing-masing kan tergantung dari memang anaknya. Ada yang pertama mungkin agak apa ya, kalem. Yang kedua agak sedikit aktif. Yang ketiga lebih aktif lagi. Namanya anak bungsu ya. Bungsu terakhiran lah ya istilahnya. Bungsu kan biasanya kan disayang sana sini kan, jadi kayak dia lebih caper mungkin ya. Apalagi kan semakin kesini kan mungkin aktivitas saya sama suami kan jadi lebih padat ya. Jadi biasalah kalau anak itu jadi lebih caper ya. Kita berusaha tetap akan apa namanya, kualitas itu tetap sama. Tapi ya begitulah, kita ngikutin lah ya, ngikutin maunya anak. Maksudnya tetap kita punya aturan, tapi kan namanya anak kan punya psikolog anak aja beda-beda ya kan. Betul. Dengan tipikal anak yang masing-masing gitu. Jadi berarti punya trik khusus nggak sih Mbak misalnya untuk ngajarin anak puasa tuh?
Ya itu tadi kan emang kami kan di rumah kan juga namanya perempuan kan pasti kan ada liburnya ya. nebus puasa ya, tuh. Istilahnya Ya kan? ganti puasa ya. Biasanya kan di bulan-bulan Rajab tuh kayak sekarang kayak kemarin sebelum puasa kan udah mulai tuh aku kan sama Mbak yang di rumah kan kita ngebayar puasa yang apa namanya yang tahun lalu kan. Nanti terus kita, Mama kok nggak makan? Iya kan Mama lagi puasa. Nanti kamu juga puasa ya. Bulan depan udah mulai bulan puasa loh Kak, gitu. Jadi kayak kasih mereka dikasih taunya itu beberapa hari sebelum bulan puasa atau beberapa bulan sebelum puasa. Nanti kita puasa loh Kak. Nanti habis puasa kan kita kan lebaran. Nanti kita pulang kampung. Nanti gitu kita jadi nanti kita jadi diberitahunya itu jangan besokannya puasa langsung gitu kan. Kan mestinya kan namanya anak-anak kan perlu belajar ya. Beri pengertian dan alhamdulillahnya memang ada di lingkungan sekolah juga yang agama. Jadi kan gurunya juga udah ngasih tahu ya. Jadi memang kalau menurut saya memang lebih baik sih kalau ya walaupun itu kan balik ke pribadi masing-masing keluarga ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih cenderung ketika masih kecil mungkin lebih didekatkan ke jadi kayak pondasinya itu udah kuat. Ya oke. Nah itu ya Bunda ya. Mungkin ya, tapi karena balik lagi ke pribadi ya. Betul, setiap keluarga kita harus menyamakan treatment yang beda-beda. Ini jadi dari keluarganya Mbak Maria ini seperti ini. Nah kalau keluarga Bunda sendiri nih gimana nih, punya trik khusus nggak untuk mengajarkan puasa pada si kecil? Mungkin juga ada drama-dramanya sedikit kan. Pastinya. Pokoknya bisa cerita ya di kolom komentar bawah dengan cara-cara lucu Bunda untuk mengajarkan puasa si kecil. Nah, tadi kan udah bahas ya Mbak trik khususnya nih ya. Apalagi kalau udah jam potong. Apalagi kalau udah jam 5. Aduh. Ini kan belajar kan dari jam 12 jam dulu 12. tuh. Oh, dipotong-potong ya biasanya. Oke. Kan pertama sampai jam 12 doang nih, sampai zuhur ya. Bener. Habis itu sambung lagi. Bisa nih, Mah aku udah bisa sampai zuhur. Okay. Yaudah besok sampai asar ya. Sampai asar. Yang paling drama tuh adalah ketika pertama belajar yang sampai maghrib. Itu udah jam 5 aku udah selesai ya Mah. Jam 5 Bunda, tinggal 1 jam lagi menuju buka. Itu kritis ya. Kita juga emang ngerasain sih Mbak. Iya kan? Kita sebagai orang dewasa kan juga ngerasain kayak ya Allah jam-jam segini itu jam-jam kritis gitu kan. Apalagi anak-anak yang baru belajar full gitu kan seharian. Nah biasanya nih tipsnya makanya kan kalau sore-sore pada ngabuburit ya kan. Iya kita naik motoran nak keliling-keliling komplek. Itu bener sih, bener. Kan biar mengalihkan dia ya. Karena kalau enggak nanti yang ada dia di depan TV ngelihatin iklan iklan sirup salah satu sirup. Terus abis itu kayak zaman kita dulu bener. Terus itu ngeliatin jam, jam antara jam TV pokoknya ada azan ya kan. Azan bener kan, jadi agak-agak tergoda ya, udah kayak lelah. Mana iklannya gitu kan. lewatnya begitu, agak-agak ngabuburit nih, banyak iklan makanan minuman tuh kayak semuanya dikeluarin biasanya kalau jam-jam segitu. Nah itu tadi ya kita udah ngebahas tentang anaknya Mbak Maria ini punya keluhan nih. Nah tadi nih kalau misalnya keluhannya itu selain diajak jalan-jalan kan, ada keluhan lain nggak sih Mbak? Mungkin tadi kan menjelang buka puasa ya jam 5 udah kayak Mah aku udahan aja ya gitu kan. Aku lemes banget kayak nggak kuat deh gitu kan, nggak kuat deh padahal tinggal 1 jam atau setengah jam ya kadang setengah jam lagi. Nah biasanya anak-anak tuh ada keluhan lainnya nggak sih Mbak selama puasa gitu? Iya paling itu ya. Itu aja ya. Paling dia terus habis itu nanti berdrama kan. Mama aku udah nggak kuat. Agak-agak lebay gitu kan. Lebay gitu kan. Kita kayak tapi pernah nggak Mbak tergoda kayak ya udah kamu buka gimana? Deh gitu. Jangan lah ya. Emang jadi orang tahu tuh harus kuncinya konsisten ya. Benar sih. Kita harus ngemegang teguh prinsip lah ya. Iya. Kalau emang udah jam 6 kita ituin ke anak ya udah, karena kan ya gimana kita mau ngajarin ke anak kedisiplinan. Sebenarnya kan salah satunya tujuan puasa itu kan disiplin kan. Ada imsa kita kan sahur, ada selesainya imsa kan, terus nanti berbuka lagi. Itu kan sebenarnya kan salah satu cara belajar kedisiplinan untuk anak. Nah gitu. tadi kan untuk biar semangat nih Mbak dalam puasa tadi kan ya udah kita harus konsisten nih untuk mengajarkan anak supaya ya udah selesainya jam 6 gitu. Yuk bareng-bareng selesainya jam 6. Nah ada nggak sih Mbak mungkin
motivasi yang diberikan untuk anak saat menjalani puasa biasanya nih ya, kan ada yang udah deh kalau kamu puasa sehari full ini nanti kamu mama kasih hadiah gitu kan, nanti lebaran kita kesini, atau ada imbalan lah, atau punya motivasi tertentu Mbak Maria sendiri? Kalau aku sama suami sih sejujurnya nggak terlalu ngajarin anak begitu ya. Karena memang aku cuman nggak mau aja anak-anak puasa karena suatu imbalan yang berbau materi. Gitu. Lebih kepada mungkin kita sampaikan, Kak, kita tuh puasa tuh buat ngedapetin pahala loh. Ya mungkin masih absurd ya buat anak-anak ya. Tapi kan ya karena dia di sekolah juga diajarin begitu dan lebih kepada ketika kita lagi di jalan nih ngelihat orang yang mungkin lagi kekurangan, kita kan tuh kasihan kan dia nggak bisa makan, mau makan aja harus mungkin melakukan hal itulah yang mereka lakukan di pinggir jalan gitu kan. Lalu nanti kalau menurut saya sih sebaiknya misalkan nih anak lagi ulang tahun, kalau bisa ya memang sih kayak menyenangkan ya makan di restoran, tapi merayakan bareng-bareng ya. Alangkah baiknya ya itu lalu kita ajak anak-anak juga misalkan ke panti asuhan sekali-sekali. Bener. Karena itu berbagi ke mereka yang mungkin masih kekurangan gitu, atau ke tempat-tempat yang mungkin mau membutuhkan. Karena kan memang selain program dari sekolahnya juga ada, tapi kalau misalkan memungkinkan kitanya juga ngajakin anak-anak ke tempat seperti itu kan alangkah baik ya. Jadi mengajarkan berbagi, berempati, karena memang ya boleh aja kalau misalkan menjanjikan nanti mama beliin baju baru, sepatu baru gitu. Kalau saya sih dulu kecil kayak gitu ya. Ya aku juga dulu gitu. Cuman maksudnya mungkin sekarang kan kayaknya sekarang jarang deh yang beli baju baru pas lagi lebaran doang. Iya betul. Kayaknya jadi lebih digeser ke hal-hal kayak gitu. Ya biar nggak terlalu ke arah materi banget lah. Ya. Jadi untuk mengajarkan anak untuk ya kita dapat ibadah, jadi nanti dapatnya pahala yang mungkin bisa kasih lebih besar ya Mbak ya. Betul. Kalau misalnya nih tadi kan udah ngeliat motivasi ya, untuk berarti kan motivasinya anak-anak lebih rinci nih untuk kita mendapatkan pahala gitu kan. Nah kalau misalnya nih Mbak Maria sendiri ya untuk mengajarkan amalan tadi ibadah-ibadah ya untuk anak-anak. Nah mungkin bisa bagi tipsnya dong buat bunda-bunda kan nih? Mbak Maria ini kan working mom ya, maksudnya kan istilahnya ada setengah hidupnya seharian ya yang diberikan untuk di sebagai pekerja ya. Setengah pekerja, setengah ibu gitu kan. Nah mungkin di sini juga bunda-bunda merasakan gimana sih cara yang enak gitu kan untuk mengajarkan ibadah ataupun mengajarkan puasa anak, khususnya misalnya untuk working mom sendiri gitu. Boleh Mbak bagi dia untuk bagikan tips-tipsnya nih. Ya alhamdulillahnya suami kan selalu support ya. Kebetulan juga suami sama-sama pulang malam, saya juga pulang malam, tapi kan ya gimana caranya kita berbagilah dalam seminggu itu, kita bagi siapa yang kira-kira bisa pulang duluan, kita pulang duluan. Sebagai bonding dengan anak-anak. Sebenarnya sih itu nggak ada aturan bakunya ya. Cuman lebih kepada ngalir gitu aja. Ya bersyukurnya ada orang-orang yang membantu kami di lingkungan rumah, lalu keluarga maksudnya suami juga support. Jadi ya memang harus kerjasama tim sih. Keluarga tuh menurutku tuh adalah teamwork. Betul. Jadi nggak bisa tuh cuman mamahnya aja, bundanya aja nih yang kayak ya bunda yang jungkir itu balik gitu, nggak bisa. Ayahnya juga, karena kan memang apalagi kalau anakku kebetulan perempuan semua ya. Ayahnya paling ganteng ya. Jadi tuh emang kedekatan sama ayah tuh memang sangat amat dibutuhkan dan memang harus bondingnya tuh harus ya. Misalkan kita pulang kantor, ya sempetin lah ngobrol sama anak gitu. Kalaupun misalkan pulang udah malam, ya mau nggak mau bangun lebih pagi. Jadi kebetulan anakku memang pagi-pagi udah bangun ya, karena kan kita kan muslim kan sholat subuh ya kan. Kalau bisa sholat subuh berjamaah di rumah. Kalau misalkan memang memungkinkan di masjid sih alhamdulillah. Karena kan nggak semua
keluarga deket lokasi dengan masjid ya, tapi kan diusahakan kan ya. Nah nanti ketika setelah sholat subuh mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Jadi memanfaatkan waktu ya. Ya walaupun memang waktunya dikit, ya memang mau nggak mau, emang sih kayak bis pulang malam kayak bangun pagi, aduh capek banget ya. Tapi ya mau nggak mau, namanya kita kan teamwork dan sebenarnya waktu ke keluarga itu kan investasi ya. Mungkin sekarang sedikit besoknya kan kita kan istilahnya anak tuh tahu-tahu tiba-tiba udah gede aja. bener. Kok udah segini deh? Iya, kok udah gede? Kok kamu udah tingginya segini? Dulu mungkin masih mau diajakin, ayo Kak ikut mama kemana aja mau. Nanti kalau mungkin udah beranjak remaja, mungkin dia udah punya kegiatan mungkin apakah ekskul ataukah mungkin kan di sekolah kadang suka ada tambahan kegiatan dari Sabtu atau Minggu gitu kan. Nanti kan jadi agak susah ya. Jadi ya ketika ada waktu, ada kesempatan, ya udah dimanfaatin aja. Jadi untuk memberikan pelajaran ibadah pun juga memanfaatkan itu ya Mbak, waktu-waktu yang tadi ya Bunda, ada sholat subuh berjamaah, kalau pulang bisa sholat isya juga. Iya gitu betul, kan. kalau misalkan masih cukup ya, tapi namanya kerja di Jakarta ya pulang-pulang udah jam 7 lebih ya. Ketemu pergi malam, pulangnya malam lagi. Tapi untungnya aku kantornya kan agak lumayan siang ya, jam kan flexi hour ya. Jadi pagi itu sih yang paling dimanfaatin. Apalagi anakku tuh jam 8 tuh udah pada tidur loh. Tidurnya pada tidurnya pada jam 9 karena emang dibiasain. Tuh dia dibiasakan. Memang sih konsisten ya Mbak. Agak susah gampang ya, namanya anak kan pengen main begadang sampai malam gitu. Tapi kalau bisa sih itu sudah ditanamkan sejak dini. Tidur malam itu kalau bisa maksimal jam 9. Nah itu dia ya tips-tipsnya dari Mbak Maria supaya tadi. bisa lebih pagi. Supaya bisa lebih pagi, bisa ketemu ayah dan bundanya. Dan tentunya ayah dan bundanya ini bisa ketemu juga, bisa bonding bisa nih, ngobrol. Kita juga bisa menyelipkan petua-petua atau nasihat-nasihat ya, sharing-sharing dengan anak. Ngobrol di pagi aja, hari, sharing-sharing aja. Nah itu dia Bunda ya, nanti kita di segmen kedua kita akan membahas lagi nih seputar apa aja sih ibadah-ibadah yang biasa dilakukan keluarga Mama Maria ini bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi Bunda jangan kemana-mana, tetap tonton terus podcast Halo Bunda. Jadi jangan lupa ya nonton di segmen kedua Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.